Tugas ini memberinya perasaan yang agak berbeda di dalam hatinya. Terutama harta yang keterlaluan di ring penyimpanan membuatkan tidak berani menghadapi dua cincin penyimpanan beberapa kali. Jelas, hari-hari di bawah Hurley tidak banyak menguntungkannya dari menjual informasi. Hurley bagus dalam segala hal, dan lawannya cukup kaya. Satu-satunya masalah adalah, sebagai mantan figur marginal di bawah bawahan Hurley, keuntungan tersebut tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan kini, Heli tiba-tiba memintanya memikul tanggung jawab yang berat. Manfaat terbesar tidak didapatkan dari Heli. Meskipun Heli memberinya banyak hadiah, dibandingkan dengan Feng Tianxing, itu hanya setetes air dan tidak layak disebut sama sekali. Menatap cincin penyimpanan untuk waktu yang lama, Kan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, mencoba membuang pikiran kesemutan dari benaknya, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya. Tiba-tiba dia pingsan di tempat tidur dan berhenti memikirkan hal-hal sepele ini. Saya tidak mau. Kali ini saya mendapat banyak sumber daya dari Feng Tianxing, dan saya tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Dia akan mati dalam 2 hari. Aku masih di bawah Lord Hurley. Jangan pikirkan sisanya. Saat Kan bertempur di sini, Hurley sudah membawa pasukan dan berangkat pada waktu yang disepakati. Kali ini, dia hanya membawa belasan orang. Heli masih sedikit ragu. Lagi pula, kinerja Feng Tianxing sebelumnya terlalu cerah, seolah-olah dia melihat keseluruhan situasi, dan semua strateginya teratur. Dan sekarang dia ditipu terlalu cepat, yang membuat Hurley sedikit tidak bisa diterima. Dia hanya tinggal selama selusin orang kepercayaan untuk memastikan bahwa dia tidak akan dikepung sampai mati oleh Feng Tianxing, dan dia tidak akan membawa pemalas lainnya. Saat membuat pengaturan ini, mereka juga sengaja membiarkan mereka bertindak sedikit, karena takut berita itu akan dilewatkan oleh Feng Tianxing. Di kota yang agak bobrok, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sebentar. Ada terlalu sedikit iblis di sini, dan kemungkinan besar dia tidak akan dapat mencapai efek yang dia inginkan. Sedu, kamu mengirim seseorang untuk menyebarkan berita. Katakan saja bahwa aku, Feng Tianxing dan Jiang, ada di sini untuk mengerjai wanita ini dan mencoba menarik lebih banyak orang. Sedu memimpin jalan, dan Jiang tiba-tiba mengulurkan tangannya di bahu tuan tanah Feng Tianxing. Aku tahu kamu tidak nyaman. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu kali ini? Feng Tianxing tampak polos. Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran buruk? Hanya berpikir bahwa kamu jarang melihat wanita iblis, jadi aku tidak boleh memberimu publisitas yang bagus. Melihat kepala Jiang sangat miring sehingga dia tidak tahu kemana perginya, Feng Tianxing tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Mendesah tanpa daya. Benar untuk membeli wanita iblis ini, dan memang benar aku punya beberapa rencana. Tapi 2 hal tidak mempengaruhinya. Pastikan saja kamu memegang kecantikannya saat itu. Mendengar ini, Jiang Chai dengan enggan mengembalikan ekspresi normalnya dan menghela nafas. Ngomong-ngomong, aku menginginkan seseorang, kamu menginginkan sesuatu yang lain. Keduanya mencapai kesepakatan dan mencari sebentar di kota bobrok ini. Baru pada saat itulah mereka dengan enggan menemukan restoran. Keduanya menemukan lokasi di dekat jalan dan mengobrol. Fakta bahwa Feng Tianxing dan Jiang datang ke kota segera menimbulkan kehebohan. Feng Tianxing secara alami tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia telah menjadi sosok yang diperdebatkan dengan hangat di ras iblis, dan reputasinya tidak kecil. Bagi Jiang, sumber kognisi mereka agak liar. Apa yang dilakukan iblis yang bekerja di bawah Jiang? Setiap klan iblis memiliki hadiah yang sangat kaya, dan mereka tidak sabar untuk merekomendasikan setiap orang kuat klan iblis yang mereka kenal kepada Jiang. Terutama sutra di tubuh mereka, barang langka semacam itu, bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya pada setan yang pamer. Semakin jauh berita itu menyebar dan semakin banyak orang yang menanganinya, semakin keterlaluan berita itu. Setelah mencapai kota terpencil ini, Jiang telah menjadi tuan muda dari klan pertapa, dan bahkan ada desas-desus bahwa sutra di tangan Jiang adalah kertas toilet untuk menyeka pantatnya. Bahkan para bangsawan ras iblis sekarang hanya memiliki kertas rami biasa, lalu lihat jahe yang dikabarkan, menggunakan sutra. Ini benar-benar tidak manusiawi. Semua iblis yang mengetahui berita itu bergegas untuk saling memberitahu, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang akan terjadi pada 2 petinggi yang baru muncul ini. Jalan di bawah restoran sudah penuh dengan setan, dan bahkan atap di seberang restoran itu penuh dengan setan. Satu persatu berjongkok di tempat, menatap Feng Tianxing dan Jiang, karena takut salah satu dari mereka tidak memperhatikan. 2 orang hilang begitu saja tanpa jejak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan-tuan kota. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Di tengah kerumunan, setan mengangkat tangannya tak berdaya. Ini, datang dan bicara. Tanggapan tuan kota segera membuat sekelompok setan lebih percaya diri untuk tinggal di sini. Tuan kota tuan, baru saja seorang prajurit iblis mengirim kembali berita bahwa mereka menemukan jejak umat manusia. Hei, bocah bodoh, bisakah hal seperti itu disebut? Jangan tunda aku menonton penampilan 2 pria besar ini. Ayolah, jangan ganggu aku. Tidak, tuan-tuan kota, semua ras manusia itu terbunuh.
Kita semua telah kehilangan lebih dari selusin ras iblis. Wali kota masih tidak peduli. Biarkan umat manusia mengalahkanmu karena kebajikan ini, dan kamu akan mati. Biarkan mereka menanganinya sendiri, dan kamu juga menjauh dariku. Jangan ganggu aku. Tanggapan penguasa kota yang mendominasi membuat sekelompok setan tertawa. Ini adalah naluri menonton drama. Apapun rasnya, akan selalu membuat orang penasaran. Tidak lama kemudian, saya melihat seorang wanita iblis berpakaian indah berjalan perlahan melewati kerumunan. Meski usianya tidak terlalu muda, dan sisiknya tidak lagi mengkilat, tetap saja tidak bisa disembunyikan. Dia dulunya adalah iblis yang cantik. Wanita. Di mana Tuan Muda Jiang dan Tuan Muda Feng? Gadisku ingin memberitahuku sesuatu. Drama utama sedang berlangsung, dan setan terus mencemooh, dan sekelompok setan melangkah ke samping untuk pergi ke restoran. Setan berterima kasih kepada semua orang dan datang ke restoran. Pertama, beri hormat kepada mereka berdua, lalu ucapkan. Gadisku berkata bahwa dia hanya akan menikahi pahlawan yang tak tertandingi. Jika kalian berdua tidak memenuhi syarat, kalian harus kembali lebih awal. Kata-kata ini bersifat eufemistik, tetapi makna di dalamnya terungkap dengan jelas. Keduanya didukung oleh orang tua mereka, dan mereka tidak ada hubungannya dengan para pahlawan dunia. Ini tidak diragukan lagi merupakan perintah pengusiran. Jiang juga orang yang ceria, dan dia dengan santai menjatuhkan cincin penyimpanan. 3.000 keping sutra adalah hadiahmu. Hari ini aku hanya ingin melihat gadis iblis ini. Ras iblis hanya tercengang. 3.000 keping sutra. Kakak, apakah semua laba-laba bereinkarnasi di keluargamu? Sangat rajutan. Dengan Jiang menghabiskan begitu banyak uang, iblis tidak tahu bagaimana menjawabnya. Menolak. 3.000 keping sutra. Siapa yang bisa menahan godaan ini? Tapi janji sama sekali tidak mungkin.